Pantai menjadi salah satu tujuan wisata favorit, namun juga menyimpan banyak risiko yang besar. Setiap tahunnya, lebih dari 300 insiden terkait gelombang tinggi seperti pada pantai selatan Jawa. Pantai selatan Jawa sangat dipengaruhi oleh dinamika pasang surut air laut. Banyak penyebabnya, utamanya adalah fase bulan seperti bulan purnama, bulan baru, dan lain-lain yang mempengaruhi gravitasi yang menggerakkan air laut. Masalah ini mendorong kami untuk menciptakan solusi berbasis teknologi. Kenalkan, sistem pakar prediksi pasang surut air laut yang dirancang khusus untuk membantu pengunjung pesisir memahami dan menghadapi risiko pasang surut. Oke, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pakar kami untuk mendeteksi pasang surut air laut dan keamanan pantai selatan Jawa bekerja. Yang pertama, mari kita coba dulu untuk masuk ke pertanyaannya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini itu ditampung di dalam sebuah file bernama constant. Nah, di dalam file constant ini terdapat berbagai macam konstan-konstan gitu. Jadi nilai-nilai yang sudah pasti tidak akan dirubah. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan, lalu juga ada special question nanti akan dijelaskan, lalu juga ada hasil prediksi, di mana hasil prediksi ini tuh untuk masing-masing hasil dari output dari sistem ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas soal question-nya. Jadi di question ini yang bisa dilihat di sini, ditampilkan di sini, itu ada fase bulan saat ini. Jadi question ini tuh ada yang namanya special question, di mana special question ini nilainya tidak hanya iya dan tidak saja, iya, tidak, atau mungkin saja. Bisa dilihat kalau misalkan kode question biasa itu depannya G. Kalau misalkan kode question biasanya G, itu masih ada user certainty factor-nya. Sedangkan kalau sudah S, special question seperti ini, bisa dilihat di bagian set di sini. Itu jadi opsinya itu adalah pilihan untuk nilai-nilai kode gejalanya, seperti itu. Jadi sehingga ketika user memilih ini, maka yang akan dipilih adalah kode G1 dan akan dimasukkan ke jawaban. Nah, selanjutnya mengenai knowledge base sendiri, di sini kami menggunakan untuk knowledge base-nya, kami menggunakan file txt, di mana di sini kami menyimpan semua rules yang sudah kami tetapkan bersama pakar dan juga hasil mencari referensi di studi literatur. Lalu kita format ke dalam file txt dengan format seperti ini, di mana koma ini menandakan dan tanda panah ke kanan ini menandakan then-nya. Jadi jika G13 dan G15 dan G16, maka G7 dengan certainty factor dari pakar itu sebesar 0,45 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk perhitungan CF sendiri itu ada di use inference engine. Nah, di dalam use inference engine ini, sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai jawaban sebelumnya. Jadi dari jawaban-jawaban yang diambil oleh user tadi, misalkan kalau misalkan pertanyaannya itu pertanyaan biasa dengan CF seperti ini, itu maka akan diambil kodenya dan juga user CF-nya. Sedangkan bila special question seperti ini, maka yang akan diambil hanyalah kode special question tersebut dan juga opsi yang dipilih. Misalkan bulan baru di sini itu adalah G1. Nantinya akan diproses di bagian sini. Jadi di mana? Di bagian use answer context provider, di mana jawaban mentah itu yang sebelumnya bercampur antara special question yang tidak memiliki user CF itu akan seperti diolah lagi sehingga nantinya akan diambil dari special question tersebut, akan diambil kodenya, lalu CF-nya diberikan nilai 1. Seperti itu. Maka selanjutnya yang akan dilakukan adalah langsung ke inference engine. Nah, di dalam use inference engine ini, itu dimulai dari inisialisasi fakta. Jadi dari user answer di sini, user data itu adalah jawaban dari user.
berisi kode gejala dan juga kepercayaan dari usernya. Nah, setelah fakta diinisialisasi awal mula, lalu selanjutnya dibuat all-CF. All-CF ini tuh akan menyimpan keseluruhan certainty factor yang telah dihitung. Nah, kalau unvisited rule ini tuh gunanya nanti ketika menghitung rules lalu kemudian ada yang terlewat karena mungkin belum terpenuhi, lalu akan cek kembali apakah faktanya sekarang setelah melewati berhitung dengan rules lain apakah sudah terpenuhi atau belum. Lanjut, pertama di sini ada function calculate CF. Ini sebetulnya sama seperti ini akan dipanggil nanti ketika ada rules yang terlewat. Nah, pertama itu mulai jadi kita mengecek setiap rules rules ini tuh didapat dari knowledge base.txt yang sebelumnya saya sebutkan, di mana akan diproses menjadi sebuah objek. Objek ini akan berisi antecedent dan juga konsekuen, di mana antecedent ini berupa array string dan juga konsekuen berupa string. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah seluruh antecedent ini terpenuhi berdasarkan fakta yang kita punya sekarang. Nah, jika terpenuhi maka kita akan mulai menghitung, di mana CF total ini adalah CF total per rules tersebut gitu. Jadi kita akan cek satu persatu. Jadi kita akan cek dulu jika CF ini sudah dihitung sebelumnya, atau jaga-jaga atau bila kita perlu melakukan aturan sekuensial. Nah, jadi di sini berjaga-jaga jika value tersebut sudah pernah dihitung sebelumnya sebagai CF, maka akan dikalikan sehingga melakukan aturan sekuensial. Nah, setelah dihitung, yaitu user CF dikali CF sebelumnya yang pernah dihitung, kalau tidak ada dikali 1 sehingga nilainya tetap user CF. Nah, setelah dapat CF total push ini, sekarang kita sudah punya kita sudah punya array untuk rules ini gitu. Jadi per gejala itu sudah punya user CF-nya. Bila mana si user CF itu terkena aturan sekuensial. Selanjutnya adalah mengalihkan user CF dengan user CF pakar. Nah, jika misalkan si hasil dari CF user kali CF pakar ini itu sudah pernah dihitung juga sebelumnya, atau si konsekuennya ini sudah pernah dihitung juga sebelumnya, CF total ini, CF ini, maka akan dilakukan aturan paralel di sini. Nah, setelah dilakukan aturan paralel, maka sebelum dilakukan aturan paralel, maka kita harus mengambil dulu aturan min rule, karena di knowledge base tadi itu saya sudah sebutkan bahwa kami memakai dan bukan or, jadi sehingga digunakan aturan min seperti itu. Selanjutnya, jika belum pernah dihitung sebelumnya si konsekuen ini, berarti CF konsekuen ini berarti dia tidak menggunakan paralel, maka akan diambil saja dengan aturan min rule dari CF total yang sudah dihitung sebelumnya. Seperti itu. Lalu faktanya ditambahkan. Nah, setelah fakta ditambahkan, maka fakta tersebut akan disorting di bagian sini, disorting. Nah, ini itu adalah untuk menghitung kembali rules yang terlewat sebelumnya karena tidak memiliki fakta yang mencukupi. Nah, setelah akhirnya fakta semuanya sudah terpenuhi, rules tersebut sudah terpenuhi sampai tidak ada lagi yang bisa dicari begitu, lalu akan selesai, maka akan memanggil fungsi ini, fungsi calculate CF yang kurang lebih sama seperti sebelumnya. Ini untuk aturan calculate paralel. Seperti itu mungkin untuk kodenya, kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.